Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Senin 23 Januari 2023. Hari Senin Pekan Biasa ketiga. Bacaan dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika seseorang nekat untuk mencari-cari kesalahan orang lain, berbagai cara akan dia lakukan. Dalam bacaan Injil hari ini, di mana para pemimpin agama Yahudi berupaya untuk menjerumuskan Yesus sebagai pelanggar hukum, tidak berhasil dengan satu cara, mereka mencoba taktik baru untuk menjerumuskan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kali ini ada dua macam tuduhan yang ditujukan kepada Yesus. Pertama, Yesus kerasukan bukan hanya setan biasa, tetapi Beelzebul yang adalah pangeran para setan. Dan yang kedua, melalui kuasa setan yang ada di dalam dirinya, maka ia mengusir setan-setan dari orang-orang lain. Yesus tidak tinggal diam. Yesus menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut dengan mengatakan, bagaimana mungkin iblis mengusir iblis, dan kalau ia berontak melawan dirinya sendiri, dengan sendirinya ia menghabisi diri sendiri.
maka tuduhan-tuduhan tersebut tidak masuk akal. Kalau iblis tidak mampu melawan kuasa Yesus dalam roh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seringkali dengan gampang orang menuduh hal-hal yang tidak benar atau tidak masuk akal untuk menjatuhkan orang lain. Seringkali terjadi kepentingan pribadi dan kelompok berada di atas segalanya, sehingga mereka yang berlawanan kepentingan didiskreditkan dan kalau perlu dilenyapkan. Ketika kita berada dalam kuasa Yesus, kita sanggup menghalau kuasa-kuasa iblis. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu berada di dalam kuasa Yesus, sehingga segala hal-hal yang jahat dapat kita tolak. Semoga dengan sabda Tuhan pada hari ini, iman kita semakin dikuatkan dan kita senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.